Khawarizmi memberikan rumus. Ini rumusnya. Kata Khawarizmi, idza kana lil insani za khuluqin, kalau orang punya akhlak, wa udhifa wahid, berikan dia nilai 1. Berarti orang kalau punya akhlak berapa nilainya? 1. Ini yang na akhlak perlu nilai 1. Nah, yang kedua, wa idza kana za jamal, kalau dia punya akhlak, uragam ganteng loh, yang inong lagak loh, fa udhifa sifran, tambahkan 01, nilainya 10. Wa idza kana za malin katsir, udah ganteng, akhlak god, harta banyak lagi, kaya lagi. Kata Khawarizmi, fa'udhi fasifran, tambahkan 01 lagi, nilainya 100. Wa idza kana zaman sibit, udah kaya, laga urung, akhlak jigot, nah jabatan loh. Kata Khawarizmi, tambahkan 01 lagi, nilainya 1000. Wa idza kana za ilmin katsir, udah 4 dia punya ilmu banyak lagi. Kitab ini dia hafal, Al-Quran dia hafal, semua dia hafal. Kata Khawarizmi, tambahkan 01 lagi, nilainya 10.000. Nah, yang menariknya, kata Khawarizmi, wa idza faqada minhul khuluq, kalau orang itu hilang akhlaknya, buang angka 1-nya. Urung lagi, urung ganteng, akhlak anak 0. Urung kaya, akhlak anak 0. Jabatan tinggi, akhlak anak nilai 0. Ilmu banyak, dupo kita gapai, namun akhlak nggak ada, 0. Maka kalau begitu, untuk mendapatkan pasangan yang terbaik, langsung Allah mengajarkan. Apa kata Allah? At-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Kalau kita kepingin nih dapat pendamping hidup yang baik, maka langkah pertamanya adalah kita mesti menjadi pribadi yang baik. Ustaz, saya kepingin nih Ustaz dapat menantu yang baik. Kalau begitu, didik anaknya menjadi anak yang baik, akan mendapatkan menantu yang baik. Ini cara mendapatkan tadi pendamping yang baik. Namunnya Ustaz kata lanjur, Ustaz akan menikah, gimana caranya Ustaz? Kalau begitu, didiklah istrinya untuk menjadi perempuan yang baik. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat, semua yang berhadir rahimakumullah. Maka ini langkah pertama yang Umar ajarkan tadi, carilah pendamping hidup yang baik untuk melahirkan anak-anak yang terbaik. Yang kedua, kata beliau, ayyuhsina ismahina wulida, begitu lahir anaknya, kata Umar, berikan anak itu nama-nama yang terbaik. Kenapa? Nama itu doa. Namanya Tengku Saifullah, ini pedang Allah. Tengku Mukhtaruddin, ini orang yang dipilih dalam agama, walaupun backgroundnya guru olahraga, namun hari ini imam masjid. Orang terpilih. Namanya Husaini, 2 orang yang sangat Rasulullah sayangi. Siapa? Hasan dan Husain, cucu Nabi. Berarti ini yang bagus, yang terbaik. Ustaz, Ejin, nanya kamu Cristiano Ronaldo Ustaz. Maka pemain bola Ustaz. Maka tetangga sudah dulu Ustaz, nanti Lionel Messi. Benar saya nggak masyhur. Ini nanya pun Cristiano Ronaldo. Dan Nabi mengharamkan kita memberi nama anak-anak kita nama-nama orang-orang kafir, termasuk nama-nama setan. Jangan pernah kasih nama anak Muhammad Dasim. Pakon, itu Dasim, setan yang ikut masuk rumah kita. Kalau orang masuk rumah tanpa assalamualaikum, maka setan Dasim namanya ikut masuk juga. Jangan pernah kasih nama anak M Dasim. Orang yang makan nasi tanpa bismillah, maka itu orang makan bersama Dasim.
Yang kedua, jangan pernah kasih nama anaknya Khanzab. Khanzab, bakal hanjir. Seorang sahabat melapor, ya Rasul, saya akan dalam sholat dua-dua le baca-baca Rasul, sampai ukur Al-Fatihah dua. Nah kata Rasulullah, itu Khanzab, setan lagi menggoda kamu. Maka jangan pernah kasih nama anaknya Khanzab. Namun boleh Ustaz, Zainab boleh, Ummu Atiyah boleh. Perempuan yang pertama memandikan jenazah anaknya Rasulullah, Ummi Kulsum, namanya Ummu Atiyah. Maka cara memandikan jenazah perempuan diajarkan oleh Ummu Atiyah. Maka lu nadoko nanti latan sa Atiyah, dia dua Atiyah. Ini Atiyah. Maka ingat nama tadi ini. Maka jalan kedua, mendapatkan anak-anak yang terbaik tadi adalah berikan dia nama-nama yang terbaik. Cara yang ketiga kata Umar bin Khattab, mendapatkan generasi yang baik ini, ayu alimahul Quran, ajarkan dia Al-Quran. Kalau begitu, anak kita semuanya ini punya hak untuk mendapatkan pengajaran Al-Quran dari orang tuanya. Sekaligus orang tuanya punya kewajiban mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Kita hari ini banyak orang tua yang ego, mau menang sendiri. Ketika nanti meninggal dunia, kita berharap anak-anak kita baca Quran dan pahalanya diniatkan ke kita. Namun kita nggak pernah ajarkan anak kita Al-Quran. Ini kan ego sekali. Kalau mau kita meninggal dunia, anak-anak kita baca Al-Quran, pahalanya sampai. Kewajiban orang tua mengajarkan anaknya Al-Quran. Dan bagi anak-anak, anak kami semuanya, tidak ada hadiah yang terbaik untuk kedua orang tuanya kecuali dia bisa baca Al-Quran dan dia mau mengamalkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis dari Imam Ibnu Majah, man qara Al-Quran, barang siapa yang baca Quran wa amila fihi, mengamalkan Al-Quran, albasa walidahu yaumal qiyamah, maka orang ini dia baca Quran, dia amalkan Al-Quran, ketika orang tua di alam kubur, itu orang tuanya Allah pasangkan mahkota yang indah, dan mahkota itu bercahaya. Bahkan menyampaikan cahaya mahkota itu melebihi cahayanya matahari. Maka hadiah yang terbaik anak untuk orang tuanya tadi adalah itu dia bacakan Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dan syukur-syukur dia hafal Al-Quran. Maknanya bahwa jangan terlalu bangga kalau anaknya bisa bahasa Inggris. Jangan terlalu senang dulu anaknya bisa kimia, anak itu carong Ustaz, carong main bola, carong elok menyanyi, tak carong Ustaz, boleh saja. Namun bersedihlah ketika kita punya anak nggak bisa baca Quran, ketika kita punya anak nggak tahu huruf Al-Quran, nanti meninggal orang tuanya, apa yang dia bacakan? Bapak, Ibu, tengoklah hari ini, dan ini sudah terjadi. Orang tua meninggal dunia, dibujurkan orang tuanya, besok mau dikuburkan. Ini si anak bukannya baca Quran samping ayahnya, ngapain dia? Main game di HP-nya di samping jenazah ayahnya. Kok ji? Hanji baca Quran, dan prepeh mau main game. Bukannya bubut, dan prepeh mau Ustaz. Rupanya ini anak gak bisa baca Quran. Kenapa ayah nggak ajarkan? Makanya jadi ini pengabdian anak, menjadi anak yang soleh tadi. Yang paling tepat adalah anaknya bisa baca Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Termasuk Umar bin Khattab punya teori juga bahwa anak-anak durhaka sama orang tuanya itu dia turun temurun. Kalau hari ini kita ayah pernah durhaka sama orang tuanya, nanti dia punya anak, maka anak itu akan durhaka sama dia.
Ini teori Umar bin Khattab, seorang ulama Syekh Sabit namanya di Kufah. Dia keluar rumah, dia tengoklah ada seorang anak memukul ayahnya. Syekh Sabit terkejut. Astagfirullah, kok ada anak mukul ayahnya? Kata ayahnya, ya Syekh, nggak apa-apa Syekh. Pakon, kata Syekh, dulu saya Syekh juga pernah pukul ayah saya, maka anak saya pukul saya hari ini, biarkan Syekh. Inilah rumus tadi ini. Yang anak-anak hari ini diperintahkan orang tuanya, diajak ke orang tuanya melawan, nanti punya anak siap-siap, anaknya pun juga akan melawan sama dia. Maka cara memutuskan rantai ini, rantai turun-temurun ini adalah ajarkan anaknya Al-Quran. Maka Al-Quran mengajarkan kita jangan durhaka sama orang tua. Wala taqul lahum ma'ruf wala tanharhum wa qul lahum qawlan karim. Ini rumus dari Umar bin Khattab. Cara yang keempat, untuk mendapatkan anak-anak yang terbaik, generasi yang terbaik, kata Umar bin Khattab adalah ayu adiba ta'diba, ajarkan anaknya adab. Maka ilmu yang paling tinggi adalah ilmu adab. Kenapa ulama-ulama jamun? Imam Asy-Syafi'i contohnya. Imam Syafi'i sebelum belajar fikih belajar adab selama 32 tahun. Untuk Imam Hambali belajar akhlak 28 tahun. Imam At-Tirmizi perawi hadis belajar akhlak 28 tahun. Maka di antara kaul Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ad-Diwani adalah al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi pernah Imam Syafi'i kecil belajar dia kitab sama Imam Zanji namanya di Mekah. Jangka 2 bulan dia tembus kitab itu, dia hafal semua kitab itu. Maka gurunya ini berikan dia sertifikat syahadah bahwa Imam Asy-Syafi'i sudah hafal kitab itu. Seorang anak mendapat penghargaan dari gurunya, senangnya bukan main, senangnya minta ampun. Dari madrasahnya itu Asy-Syafi'i kecil larilah pulang melaporkan ke mamanya bahwa dia mendapatkan ijazah pengakuan gurunya, sudah hafal kitab itu. Namun tak kalah sampai di rumah, saking semangatnya Imam Syafi'i, dia lupa ketok pintu, langsung dobrak pintu. Belum mbak, cekalan mbak, nyo sertifikat dari guru itu. Maka kitabnya ke taman. Namun mama Imam Syafi'i bukannya senang. Ibu Asy-Syafi'i itu surat, itu nih surat. Jadi Pak Idris, sampaikan ini balik ke kamu, ke sekolah kamu, berikan ini ke guru kamu. Maka Asy-Syafi'i kecil bawalah kertas dari ibunya, diserahkan ke gurunya. Tak kala gurunya terima tulisan ibunya Asy-Syafi'i, ternyata ibunya Syafi'i menuliskan dalam kertas itu, alimhul adaba, ajarkan dia adab. Seorang ibu sampai ke guru Imam Syafi'i yang hafal kitab, ajarkan anak saya ini adab. Maka kalau hari ini orang melakukan Syafi'i, namun akhlaknya menyalahkan, ini menyerang ini, yakinlah itu bukan Syafi'i. Rasulullah, Imam Asy-Syafi'i, semua imam mazhab nggak mengajarkan kita ini no akhlak, hilang akhlaknya. Maka Umar bin Khattab menjelaskan tadi, kalau mau anaknya terbaik, ajarkan dia adab, ajarkan dia akhlak. Inilah yang hilang hari ini. Pokon belah dekaru, belah nyokaru, karena kita hari ini meninggalkan akhlak. Inilah Rasulullah wasiatkan kita, jangan pernah meninggalkan akhlak. Nah, yang kelima, kewajiban orang tua kepada anaknya, kata Umar bin Khattab, ayyuzawwija mata adraka, nikahkan anaknya begitu anaknya cukup umur. Karai ini kado umum, nikahkan dia. Bapak, ibu, semua yang berhadir, yang Tuhan hormati, maka anak tadi setelah mendengar 5 kewajiban orang tua yang pernah dia tanyakan ke Umar, dan Umar jawab, dia menangis.
Menangis dia sambil terseduh-seduh, air mata memenuhi pipinya. Lantas Umar bertanya, "Limal buka? Kenapa engkau menangis?" Kata anak ini, "Ya Khalifah Umar, dari 5 kewajiban orang tua yang dan pegang penuh ya Umar, ayah saya satu pun gak amalkan." Yang pertama ya Khalifah, kau katakan tadi, mencari ibu yang baik, sementara ayah saya memilih ibu saya itu perempuan penyembah api, perempuan majusi. Yang kedua yang Khalifah katakan tadi, bahwa seorang orang tua wajib ajarkan anaknya Al-Quran. Ayah saya sampai hari ini, sampai detik ini, kata anak ini, belum pernah mengajarkan saya Al-Quran. Yang ketiga ya Khalifah, engkau katakan tadi bahwa orang tua punya kewajiban menjadi akhlak anaknya. Sampai hari ini ya Khalifah, ayah saya belum pernah menjadi akhlak saya. Belum habis ini anak berbicara, langsung Khalifah Umar pangkas. Lantas Khalifah Umar panggillah ayah anak ini. Lantas Umar berkata ke ayah anak ini dengan suara yang tinggi, "Anta akun liwaladi." Nyandraku urinci yang durhaka kepada anak-anaknya. Maka kalau hari ini ada orang tua nggak mau ajarkan anaknya Al-Quran, orang tua durhaka. Kalau hari ini ada orang tua nggak mau menengok akhlak anaknya, mendidik akhlak anaknya, nyangkut urinci yang durhaka kepada anaknya, maka mungkin kita termasuk orang tua yang durhaka kepada anak-anak kita. Kalau begitu durhaka bukan hanya bak ini, durhaka najib bak mak ini, durhaka najib bak ayah ini, yang tuh yang tergabung, yang nggak mau ajarkan Al-Quran, nggak mau ajarkan akhlak dan seterusnya. Maka kalau ini kita amalkan tadi, yakinlah kita akan punya masa depan yang terbaik. Kita akan punya kampung yang terbaik kalau semua kita ini punya akhlak. Maka rambut hanagado, bolangsat hanagado, maka mana akhlak? Masjid akan bersih, kamar mandi akan bersih, semua ada akhlak. Namun ketika akhlak ini hilang, punya sainyo air di sumurnya, malamnya na tengok kanali kagado, na boso sesisa buat kanopi masjid, tengok kanali kagado, na seng lebih dapat dua sago ini, dosa kanali kagado, bahkan karena akhlak penuh bagado. Maka semua warga tidak akan nyaman ketika kita ini ada warga kita yang tidak punya akhlak. Bapak, Ibu, adik-adik renduan yang Tuhan hormati, maka ini yang pertama yang kita amalkan untuk punya hidup panjang tadi, kita ajarkan waladan salihan tarokan. Yang ketiga, kalau juga mau panjang umurnya, masjidan banahu, bangun masjid. Ini menjelaskan, man bana masjidan, barang siapa yang ikut bangun masjid, banallahu baitan lahu fil jannah, Allah akan bangun bagi orang itu rumah mewah di surga. Bangun masjid bukan bermakna bangun seutuhnya semuanya. Ustaz, dia mampu cuman keramik 4 kotak, cukup kemampuannya. Ustaz mampunya jendela, Ustaz, jendelanya. Ustaz mampu ni papim blok, hitung dia sudah membangun masjid. Yang ketiga, mushafan warasahu, 14, mewariskan mushaf Al-Quran. Kita punya Al-Quran, kita hibahkan. Setiap orang membaca Al-Quran yang kita hibahkan, kita wakafkan itu, satu hurufnya 10 pahala. Kalikan saja, semakin banyak yang baca Quran itu, semakin banyak pahala yang mengalir ke alam kuburnya. Apalagi au naharan ajarahu, dia bangunlah sumur, sumurnya airnya orang menggunakan untuk hidupnya, di masa airnya dipakai untuk berwudu, setiap tetes airnya itu pahala. Hari ini kenapa tadi ada Utsman bin Affan di Bank Saudi Arabia, banyak uangnya itu berangkat dari sumur Raumah namanya. Ketika para sahabat dari Mekah ke Madinah
Madinah dihantam oleh musim peceklik kemarau yang panjang. Tinggallah sumur Raumah. Sumur Raumah ini punya orang Yahudi. Orang Yahudi juallah airnya. Setiap timbanya dijual. Sampai Nabi bersabda, "Manastara Raumah fayaqul dalu qadila'il muslimin." Barang siapa yang mau membeli Raumah ini, kata Nabi, maka setiap timbanya itu menjadi pahala bagi dia. Maka Utsman bin Affan tawarlah sumur itu. Ini orang Yahudi nggak mau jual dia. Dia tahu sumur dia ini sumber kehidupannya, pundi-pundi emasnya. Namun Utsman nggak habis akal, dia nego. Apa kata Utsman? "Wahai Yahudi, kamu jual sumur kamu ini setengah, maka kamu tidak punya sumur." Kata Yahudi ini, "Kayak mana sejual setengah? Ini sumur setengah, nanti kita bagi dua. 2 hari punya saya," kata Utsman, 2 hari punya kamu. Kamu dapat uang, sumur masih tetap punya kamu. Oh, nyanyi cik bergaya Yahudi. Dia mau jual ujungnya, walaupun dengan harga yang mahal. Setengah Raumah itu harganya 32 miliar. Utsman bin Affan menembus harga Raumah setengahnya 32 miliar. Nah, setelah 2 hari punya Utsman, langsung Utsman sampai ke semua kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, ambil air untuk 2 hari. 2 hari ke depan, sumur ini punya orang Yahudi." Nah, maka kaum muslimin itu ambillah air 2 hari. Nah, pas sumur punya orang Yahudi, satu pun orang gak beli air lagi, karena irmo. Sampai akhirnya Yahudi ini mau jual setengah lagi sumurnya. Akhirnya satu sumur itu Utsman bin Affan belilah 64 miliar. Nah, di masa dinasti Fatimiyah dikembangkanlah sumur ini. Sumurnya, tanahnya. Nah, sumur ini, tanah ini menghasilkan dia kurma. Dari uang kurma itu, hari ini kalau bapak ke Madinah, ibu ke Madinah, akan jumpa dengan hotel. Hotel namanya Punduk Utsman bin Affan. Hotel Utsman bin Affan. Jamaah umrah, jamaah haji tinggallah di hotel ini. Hotel ini menghasilkan setiap harinya, setiap bulannya. Yang mengisi rekening Utsman dari hotel inilah, yang asalnya dari sumur Raumah. Maka orang-orang yang bangun dari sumur, yang bangun irigasi, ya tempat-tempat air, maka sedekah yang paling baik kata Nabi itu adalah air. Pahalanya terus mengalir. Nah, apalagi yang terakhir, shadaqatan akhrajahu fi hayatihi wa sihhatihi. Sedekah yang dia keluarkan ketika dia masih hidup, ketika dia masih sehat. Namun maaf Pak, Dino kembali, ketika masih hidup ayah itu, dia nggak pernah menjual, mensedekahkan tanahnya ataupun hartanya. Namun tak kala mau meninggal dunia, wasiat bani, "Hei gam, nanti penayah di umum nah, lampuh belah deh, nuakah bu, belangnya nuakah bu, wakon ayah nak berdele." Nah, pada wakaf ketika Nabi umum, ketika dia hidup, dia nggak wakaf. Tapi doa nak berdele baru wakaf dia. Maka Nabi sampaikan, "As-sadaqah bidirhamin hina hayatihi khairun min sadaqatin bimi'ati dirham ba'da mauti." Sedekah 1 dirham ketika hidup, ketika sehat, lebih baik daripada 100 dirham setelah meninggal dunia. Maka tengok dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, itu langsung Allah abadikan. Apa kata Allah? "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Infakkanlah, sedekahkanlah harta yang kami berikan, kata Allah. Kapan? Qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum engkau ini menemui ajal. Maka sedekah, infak perbanyak sebelum kita ini meninggal. Lantas Allah abadikan, ketika orang mau meninggal dunia, apa permintaannya? Nah, orang mau meninggal dunia, langsung Allah abadikan. Kenapa Allah menyampaikan? Karena kita nggak punya pengalaman di situ. Dan kau nak urus nggak pegang. Kadimu balik lah nggak pegang. Kamu balik nyo.
namun langsung Allah abadikan. Nah, ketika orang mau meninggal dunia, laula akhartani ila ajalin qarib, orang yang mau meninggal dunia itu dia minta, ya Allah, menyojid, ya Allah, tolong undurkan ajal saya sedikit saja. Namun Allah nggak mungkin mengundurkan, menyokadu ajal. Allah nggak mungkin perlambat. Namun Allah coba tanya, seandainya memang kalau Allah berikan umur yang panjang sedikit, apa yang akan engkau kerjakan? Tengok, calon mayit menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, saya akan bersedekah. Orang permintaannya kalau sudah mau meninggal dunia, Allah panjangkan umurnya, dia nggak mau sholat, bukan mau haji, bukan mau zakat. Namun permintaan dia adalah, jikalau mau meninggal dunia ini dipanjangkan waktunya dikit, dia akan bersedekah. Wa aku minasalihin, dengan sedekah itu saya akan jadi orang-orang yang saleh. Bapak Ibu yang berhadir, ingat juga Jula malam kasih 12, ini diantara makna kita ya malam hari ini ingat 1 Muharram tadi, bahwa bergantinya tahun, bertambahnya umur kita, dengan bertambahnya umur kita semakin dekat dengan ajal kita dan liang lahat kita. Silakan hitung mundur berapa umur yang kita miliki hari ini, dihitunglah dengan umur 60 sampai 70 tahun, sehingga umur yang ada ini, kesempatan yang ada ini tidak kita sia-siakan. Semoga semangat hijrah ini, kita pun juga hijrah dari yang kurang baik ke yang baik, dari yang tidak baik ke yang lebih baik. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.